pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama satukan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, haleluya. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Ku lihat hidupku, dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Engkau baik. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur berterima kasih oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul tersenyum dalam krisis. Kapan terakhir kali kita tersenyum dan apakah alasan kita tersenyum? Beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun lalu kita gempar mendengar berita tentang peperangan. Ada salah satu foto dan kesaksian dari salah seorang anak korban dari peperangan. Anak ini tersenyum, anak ini bahagia. Padahal orang tua anak ini dibunuh di depan matanya. Dan ketika ditanya, kenapa kamu tetap tersenyum, kenapa kamu tetap berbahagia, padahal orang tuamu sudah dibunuh di depan matamu. Jawabannya cukup mengagetkan. Dia menjawab, saya bahagia karena orang tua saya dibunuh, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Anak ini memiliki pengharapan bahwa orang tuanya tidak mati sia-sia. Orang tuanya mati karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 24 ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, atau biasa kita katakan krisis, di mana keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita. Krisis apakah yang kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudari hadapi akhir-akhir ini? Atau mungkin beberapa dari kita pun sudah tahu, membayangkan krisis yang akan terjadi dalam hidup kita di tahun yang akan mendatang. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 13 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dikatakan bersukacitalah, artinya tersenyumlah di atas krisis yang kamu sedang hadapi, yang sedang kita hadapi. Karena ada jaminan yang Tuhan sediakan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dalam terjemahan yang dikatakan, tetapi sesudah kalian menderita sebentar atau for a little while, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian serta mengokohkan kalian. Sebab Ia adalah Allah yang sangat baik hati, yang sudah memanggilmu untuk turut merasakan keagungannya yang abadi melalui Kristus. Dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami itu cuma sebentar. Entahkah kita sedang dalam krisis ekonomi, krisis kasih dalam keluarga, krisis akibat tekanan dari sekitar kita, ataupun krisis lainnya, firman Tuhan katakan itu cuma sebentar. Sejauh ini, ketika kita mendengarkan beberapa ayat, masihkah kita sulit untuk tersenyum mendengar pemberitaan firman Tuhan? Seorang guru saya ketika saya SMP berkata, coba kamu bangun pagi hari, kurang dari jam 6 pagi. Ketika kamu bangun, kamu berdoa. Ketika kamu selesai berdoa, pergilah keluar rumah, hirup udara yang segar itu. Sekitar 7-10 detik, dengan ucapan syukur dalam hatimu. Maka kamu akan merasakan kekuatan yang berbeda ketika kamu menjalani sepanjang hari ini. Dan betul, saya coba itu. Bangun pagi hari, berdoa, keluar rumah, menghirup udara yang segar, dan ternyata benar. Sepanjang hari itu sulit, tapi terasa ringan. Karena kita sudah memulai pagi kita dengan sukacita, dengan berdoa, dengan tersenyum. Bukankah ini juga berlaku buat kita saat-saat ini? Krisis apapun yang kita hadapi, kita mau menghadapinya dengan sukacita,
Karena kita tahu sukacita kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Suatu kabar yang menggembirakan bagi kita memasuki bulan Natal ini, dalam tahun ini. Dalam Lukas 2 ayat yang 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu? Lahirnya Yesus Kristus. Krisis boleh terjadi, tapi tersenyum adalah pilihan kita. Keberadaan Yesus Kristus dalam hidup kita merupakan suatu anugerah yang sebenarnya dapat menjadi alasan bagi kita untuk tersenyum dalam krisis yang kita hadapi. Keberadaan Yesus Kristus dan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh dalam Yesus itulah yang mampu membuat kita tersenyum dalam krisis. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali untuk kami boleh tersenyum, bersukacita dalam segala keadaan yang kami hadapi. Bahkan krisis yang kami hadapi, apapun itu, kami percaya Engkau yang sanggup tolong hidup kami. Kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, perjalanan kami dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kekuatan dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan sepanjang hari ini dan kami siap melangkah bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk